turnamen, sehingga motivasi belajar siswa dalam melakukan pembelajaran di kelas cukup rendah. Baik, apakah yang disebut team games turnamen? Team games turnamen adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok belajar yang beranggotakan 5-6 orang siswa yang memiliki kemampuan, jenis kelamin, dan suku atau ras yang berbeda. Guru menyampaikan materi dan siswa bekerja secara kelompok mereka masing-masing. Dalam hal pembentukan kelompok, guru dapat membentuk kelompok atau membuat kelompok berdasarkan jumlah siswa dan kuantitas siswa dalam kelas masing-masing. Ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan minat siswa. Bagaimana cara menerapkan model pembelajaran tim games turnamen? Yang pertama adalah penyajian kelas. Penyajian kelas di sini disebutkan guru menyampaikan materi terlebih dahulu, menyampaikan indikator pembelajaran, capaian pembelajaran, dan juga tujuan pembelajaran. Guru menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan di dalam kelas terlebih dahulu pada siswa. Penyampaian materi yang dilakukan oleh guru dapat dilakukan melalui metode ceramah atau secara visual. Yang kedua adalah belajar dalam kelompok. Belajar dalam kelompok di sini guru dapat membuat kelompok dengan berbagai cara. Salah satunya dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu melakukan pengelompokan sesuai dengan minat dan bakat peserta didik. Yang ketiga, memasukkan perwakilan kelompok ke dalam meja turnamen. Ketika guru telah membuat kelompok, membuat beberapa kelompok, kemudian setiap kelompok memberikan atau mengajukan siswa untuk menjadi perwakilan di depan untuk melaksanakan permainan secara turnamen, permainan secara bersama. Setelah itu, ketika model pembelajaran sudah ditentukan, maka akan dibuatlah rencana hasil kerja dalam jangka 5 tahun. Tahun pertama, kegiatan yang akan dilakukan adalah menyusun dokumen perencanaan pembelajaran yang berorientasi pada siswa. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah perencanaan pembelajaran itu selaras dengan kebutuhan siswa dalam kelas
kemajuan siswa, kemampuan dan kesulitan untuk mendorong motivasi belajar. Indikator pencapaiannya adalah rencana tindak lanjut hasil evaluasi. Karena kegiatan sebelumnya adalah menerapkan model pembelajaran tim games turnamen, maka kegiatan selanjutnya disusun dengan melakukan evaluasi akan dapat diketahui model pembelajaran tersebut apakah selaras dan bermanfaat dengan minat bakat siswa yang ada di kelas tersebut, khususnya pada materi mata pelajaran bahasa Inggris. Pada tahun keempat, kegiatan yang akan dilakukan yaitu melakukan kegiatan peningkatan kompetensi berkelanjutan. Tujuannya meningkatkan kompetensi guru untuk mencapai standar kompetensi yang ditetapkan. Indikator pencapaian kompetensinya adalah seperangkat dokumen perencanaan pembelajaran tervalidasi dan disahkan kepala sekolah. Di tahun keempat, guru dapat melakukan beberapa kegiatan berdasarkan hasil evaluasi yang telah diketahui di tahun sebelumnya. Tahun terakhir yaitu tahun kelima, kegiatan yang akan dilakukan menerapkan model pembelajaran yang inovatif interaktif dalam pembelajaran sesuai dengan hasil evaluasi. Tujuannya memanfaatkan penerapan media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Indikator pencapaian kompetensinya meningkatnya motivasi belajar siswa. Di tahun terakhir, guru juga dapat melakukan tes atau asesmen yang dilakukan dapat secara direct atau indirect, bisa dilakukan secara oral ataupun dalam bentuk lembar jawab. Guru dapat melakukan tes dengan berbagai model seperti pilihan ganda, esai, atau bisa dengan cara tes kinerja, unjuk kerja. Pembahasan yang terakhir adalah kesimpulan dari seluruh materi. Kesimpulan yang pertama, orientasi memberikan wawasan kepada pegawai baru mengenai nilai dan etika ASN dalam instansi pemerintah yang sudah diatur sesuai perundang-undangan. Yang kedua, orientasi bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang kelembagaan dan ketata laksanaan organisasi perangkat daerah pemerintah kabupaten serta hak dan kewajiban sebagai seorang ASN. Yang ketiga, tim games turnamen adalah salah satu tipe pembelajaran dari model pembelajaran kooperatif, yaitu dengan mengandalkan kerja tim dalam permainan satu pembelajaran demi tercapainya tujuan pembelajaran. Baik, sekian pemaparan materi terkait seminar orientasi P3K. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sani Dewi atas pemaparan materi orientasi yang sangat menarik dan informatif. Untuk sesi yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab atau tanggapan dari mentor. Sesi ini akan dimulai dengan penyampaian pertanyaan atau tanggapan terlebih dahulu, baru kemudian akan disusul jawaban oleh Ibu Sani Dewi serta mentor. Kepada Bapak Mentor, Bapak Wahyam Kotir untuk memberikan tanggapan atau tanya jawab terkait dengan pemaparan materi orientasi. Kepada Bapak Wahyam Kotir, kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materi seminar kali ini. Yang pada intinya tadi menyampaikan beberapa kegiatan kesiswaan dengan tema model penggunaan TGT, yaitu Teams Game Turnamen. Ada dua pertanyaan yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah apa saja kelebihan dan kekurangan model TGT ini, utamanya di sekolah ini yang pemaparan tadi sudah sampaikan. Yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah apakah model TGT dapat diterapkan di semua jenjang? Itu dua pertanyaan yang kami sampaikan, mohon nanti disampaikan
kedua, apakah model ini dapat diterapkan di semua kelas? Pak? Oke, jawaban yang pertama, untuk kelebihan dan kelemahan model pembelajaran ini, saya sebutkan kelebihan terlebih dahulu. Siswa dapat lebih antusias dan aktif di dalam kelas karena model pembelajaran ini membangun siswa untuk belajar secara bersosial di dalam kelas. Yang kedua, siswa dapat lebih bersemangat dan senang dalam pembelajaran karena di kelas siswa tidak hanya mendengarkan guru untuk menyampaikan materi, tetapi siswa juga harus melakukan sesuatu seperti menghafal dan menjawab soal untuk mengetahui materi lebih lanjut. Yang ketiga adalah terbentuknya sikap gotong royong atau kooperatif. Dikarenakan tim games turnamen ini adalah model pembelajaran yang kooperatif yang mengharuskan siswa untuk berkelompok. Oleh karena itu, siswa dapat membangun sikap gotong royong di dalam kelas. Yang keempat, kelebihan yang keempat adalah siswa secara tidak langsung dapat meningkatkan jiwa sosialnya di dalam kelas. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, siswa tidak hanya duduk mendengarkan lalu menjawab soal yang ada di LKS, tapi siswa juga harus melakukan suatu pergerakan seperti menghafal atau berdiri, bahkan melakukan penempelan kertas seperti itu di depan kelas untuk memberikan jawabannya. Untuk kelebihan yang terakhir adalah dengan penerapan model pembelajaran ini, guru juga tidak selalu menjadi teacher center, melainkan student center, karena guru di kelas hanya menjadi fasilitator saja, seperti itu. Untuk kekurangannya, membutuhkan waktu yang cukup lama, baik sebelum menerapkan maupun pada saat menerapkan tim games turnamen. Kenapa? Karena guru harus melakukan satu, penyampaian materi terlebih dahulu sesuai dengan RPP yang telah dibuat. Yang kedua, guru harus menyampaikan cara melakukan tim games turnamen itu di kelas. Yang ketiga, guru harus mengelompokkan beberapa siswa menjadi beberapa kelompok untuk kemudian melakukan model pembelajaran itu. Seperti itu. Untuk jawaban pertanyaan yang kedua, apakah model ini dapat diterapkan di semua kelas? Jawabannya adalah ya. Model PBG dapat diterapkan di semua jenjang. Yang membedakan hanyalah games itu sendiri, karena umur itu sangat berpengaruh dalam melaksanakan game yang dilakukan di setiap jenjang itu berbeda sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa itu sendiri di dalam kelas. Seperti itu. Apakah sudah terjawab? Cukup, Bu. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparan dari Ibu Sani Dewi. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka sesi ini kami tutup ya dengan bagian penutup. Sebelum kita tutup acara ini, marilah kita membaca hamdalah bersama. Saya selaku moderator, apabila ada kekurangan, kehilafan dalam tutur kata atau dalam menyampaikan acara pagi hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri acara seminar ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum